Pak, agak maju sedikit Pak. Pakai mic-nya. Ali, hal-hal apa yang bisa saudara jelaskan? So, berikan poin-poinnya dulu. Baik. Terima kasih atas waktunya. Sebagai penggiat media sosial yang juga berlatar belakang IT maupun hukum, saya dari apa yang telah disampaikan tadi, kita ingin sedikit menceritakan tentang medsos. Dalam hal ini Facebook. Ya. Facebook ini apa toh? Kan pertanyaan. Nah, itu dulu ya. Yang sosial adalah platformnya Facebook. Ya. Silakan penasihat hukum. Ya, atas izin yang mulia, kami ingin menggali informasi berdasarkan keahlian daripada ahli, karena kami nggak paham. Ya. Jadi ada satu perkara pidana, ya masuk undang-undang ITE. Jadi ada orang itu disangkakan dengan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 19 tahun 2016. Satunya lagi pasal 14 15 Undang-Undang 146 mungkin larilah kan gitu ya. Tapi yang ini mengenai ITE-nya saja. Nah, pemahaman ahli, ya kan ahli artinya bisa nggak menguraikan, menjelaskan kepada kami apa itu pasal 45A ayat 2 junto 28 ayat 2? Apa? Kedua, itu bisa diberlakukan dikenakan kepada siapa saja. Itu dua aja dulu. Ya. Baik, seperti halnya yang tadi juga ada junto di pasal 28 ya, pasal 28 ayat 2 tentang hate speech bagi masalah. Jadi mungkin saya mundur sedikit dengan melihat Majelis Hakim. Facebook itu sebenarnya apa sih? Kan pertanyaan begitu. Facebook sendiri adalah kita tahu tujuan Facebook, tentu kita harus lihat apa yang dinyatakan oleh Facebook, yaitu untuk membuat seseorang itu menjadi dekat, gitu ya, dekat secara fisik maupun secara emosional. Bagaimana cara membuat itu dekat? Yaitu tetap berkomunikasi dan saling mengupdate dengan situasi terkini, atau dengan bahasa mudahnya saling berbagi keadaan. Seperti halnya kalau kita di dunia nyata, kita juga berbagi kabar untuk bisa lebih dekat dengan orang. Maka di Facebook itu sebagai salah satu cara untuk membuat orang dekat adalah saling berbagi kabar, saling berbagi apa isi hatinya, saling berbagi apa yang dipikirkan. Itulah kenapa di dalam Facebook sendiri kan kolomnya tertulis apa yang Anda pikirkan atau what do you think. Jadi kita menyampaikan apa yang di dalam pikiran kita yang punya akun, apa yang dalam benak kita. Nah, dalam hal menyampaikan pikiran kita itu di Facebook secara teknis dibagi dua setting besar, yaitu menyampaikan pikiran ke publik, artinya ke semua pihak, ke semua orang tanpa terkecuali, di seluruh dunia pun bisa lihat selama dia bisa mengakses Facebook. Yang kedua berkaitan dengan dia berbagi pikiran, hati, perasaannya dengan teman-temannya, yaitu dengan setting friends. Jadi Facebook itu ada setting public dan setting friends. Artinya dalam setting Facebook yang bersifat publik atau untuk seluruh pengakses Facebook di seluruh dunia, itu kita sebut sebagai mengabarkan, menyebarkan kepada khalayak ramai. Namun jika seseorang itu mengabarkan sesuatu dengan setting friends, itu artinya dia hanya berbagi, tidak menyebarkan, hanya berbagi kepada teman-temannya dia yang ada di Facebook tersebut. Itulah kenapa dalam setting Facebook friends itu juga terbagi lagi, apakah dibagi ke semua friends-nya yang ada dalam Facebook, atau dibagi kepada semua friends kecuali friends tertentu tidak dia kabari, atau juga dia hanya memilih beberapa friends dalam banyak friends-nya untuk berbagi kabar. Artinya apa? Dengan setting dia berbagi kepada friends, itu artinya dia tidak sedang menyebarkan kepada khalayak ramai, tapi dia lebih sebagai curhat, menyampaikan pikirannya kepada teman-temannya. Kira-kira, jadi kalau kita melihat ke pasal 28 yang dinyatakan bahwa secara sengaja dan tidak punya hak menyebarkan informasi, itu menurut saya tidak terpenuhi unsur tersebut. Karena dia tidak menyebarkan, dia hanya membagi, dua hal yang sangat berbeda dari setting di Facebook tersebut. Membagi itu ya hanya ke temannya saja, dia tidak menyebarkan informasi tersebut. Ini dua hal yang mendasar dalam setting Facebook, sehingga Facebook itu
apakah sesuatu bisa yang sebagai menyebarkan informasi atau hanya membagikan informasi? Kira-kira begitu, Pak Nasir. Oke, sesuai dengan Undang-Undang ITE ini kan dikatakan setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi. Itu 28 ayat 2. Sementara pasal 45A ayat 2, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi. Ya. Kebetulan di kami tidak berwarna. Apakah rekan JPU bisa memperlihatkan konten-konten yang Facebook tadi yang warna sehingga bisa dinilai oleh ahli apakah ini yang dimaksudkan menyebarkan atau membagikan? Karena di kami nggak kelihatan itu apanya settingannya karena buram kalau warna kan jelas dia. Walaupun tidak lihat dari komputer, lihat dari screenshot aja. Coba ke depan. Nah, bisa dinilai mana yang tadi yang katakan membagikan, mana menyebarkan. Yang mana, Pak? Yang mana? Yang ini. Oh, ini yang dikatakan sebagai setting. Jika seseorang dalam Facebook melakukan atau menyampaikan isi hatinya kepada Facebook, kalau settingnya bergambar seperti ini, berarti dia itu hanya membagikan perasaannya, apa yang dia pikirkan kepada teman-temannya yang ada di sini. Itu bisa berarti semua teman, sebagian teman, atau hanya beberapa orang teman. Artinya bukan publik, berarti tidak menyebarkan kepada halayak luas. Karena ini tidak bisa diakses oleh selain bukan temannya. Sehingga kalau ini bisa muncul seperti ini, berarti ini saya anggap ada seseorang yang mencoba merekam secara diam-diam, merekam itu baik suara, gambar maupun video, merekam gambar aktivitas dari saudara Herdi Al-Quran. Itu yang sama semua sudah lihat. Karena ada sebelah sini. Ini juga friend semua ini. Friend semua ya. Friend istilahnya ya. Ini friend, ini nggak ada gambar orang. Kalau publik dia bergambar bola dunia. Ini friend sama. Ini itu saja. Tapi kalau di spot postingan ini seperti ini postingan ini friend. Hanya menyebarkan kepada temannya. Dan kita tidak tahu. Misalnya settingan ini hanya kedua atau tiga teman. Karena gambarnya itu ya, gambarnya seperti ini. Kira-kira begitu. Sudah Pak Jaksa ya? Ya, jadi dengan telah dijelaskan ahli kepada kami, jadi kami paham mau kemana arah pertanyaan. Jadi kalau Undang-Undang 28 ayat 2, 45 ayat 2 ini jelas mengatakan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi. Berarti dengan ada itu bukan menyebarkan. Bukan, itu hanya curhat atau menyampaikan isi hati ke temannya. Nah, sekarang ahli kan penggiat di sosial media. Betul. Ya. Apakah seringkali orang, artinya rakyat, masyarakat, disangkakan pada dia mendistribusikan dengan menyebarkan, sehingga pemahaman dari penyidik maupun di pengadilan menyebarkan dengan mendistribusikan itu jadi sama. Ya, itu yang saya pahami kekeliruan yang paling mendasar selama ini. Karena menyamakan dengan orang menyampaikan kepada temannya dianggap sebagai menyebarkan kepada seluruh dunia. Itu dua hal yang sangat berbeda. Berbeda ya. Oke. Selanjutnya, ini sudah sepakat tadi mendistribusikan bukan menyebarkan, ya. Membagikan ya. Kepada temannya atau friendnya. Ya. Apakah sepengetahuan ahli menyimpan kata-kata, kalimat yang tadi oleh ahli bahasa dikatakan ini ada saranya, yang dikatakan membuat makar dan segala macam, apakah ada ketentuan itu di Republik ini terutama dalam bidang ITE itu jadi pidana? Seperti kalau sabu-sabu kan disimpan di mana aja sikat, barang-barang yang sudah dilarang kan? Apakah kata-kata kalimat seperti itu dikategorikan sama seperti itu? Sampai sejauh sepemahaman saya menggeluti dunia sosmed, terlebih khususnya di hukum ICT atau cybercrime, memang tidak ada suatu patokan, semacam patokan list atau daftar kata-kata yang dilarang oleh hukum terkait kata-kata tersebut. Tidak ada. Tidak ada ya. Dilarang menggunakan kata-kata seperti ini dalam sosmed segala macam, aturan seperti itu saya tidak menemukan. Oke, selanjutnya, kalau di dunia nyata seorang penyidik kalau mau melakukan penyitaan
menangkap orang, tentu ada namanya surat perintah, apakah penangkapan dari jajarannya, apakah dari pengadilan. Nah, terhadap yang tadi dikatakan di private artinya kan pemahaman saya, orang lain tidak boleh masuk tanpa izin. Betul. Apakah di dunia cyber penyidik, polisi boleh memasuki arena private secara suka-suka hati? Sepemahaman saya itu tidak boleh, karena itu wilayah privat itu harus melindungi hak-hak privat dari siapapun, sehingga harus dengan sepanjang yang saya pahami itu mirip-mirip dengan penyitaan segala macam harus dengan izin pengadilan. Lanjutnya, itu wilayah private. Ternyata di sini sekarang sudah jadi berkas, bisa ditunjukkan. Pemahaman ahli, apakah legal yang tadi private ada di dalam suatu kantor polisi, di kantor jaksa, dan sekarang di pengadilan, sesuai dengan pemahaman ahli? Ya, sepanjang yang saya pahami, setelah saya juga mengikuti putusan MK nomor 20 2016 kalau tidak salah, di mana di sana itu juga merupakan bidang kajian kami. Di putusan MK tersebut dinyatakan bahwa tindakan merekam secara diam-diam itu masuk sebagai tindak pidana penyadapan ilegal jika dilakukan diam-diam tanpa izin. Penyadapan ilegal itu termasuk di dalamnya adalah merekam baik suara, video, gambar maupun video. Nah, seperti yang kita pahami tadi, postingan itu adalah ditujukan kepada teman-temannya. Adalah suatu keanehan jika kemudian postingan itu juga bisa muncul di tempat lain. Artinya ada yang merekam gambar tersebut secara diam-diam, yang menurut saya itu sudah masuk apa yang dalam kategori putusan MK sebagai tindak pidana penyadapan yang ilegal menurut saya. Selanjutnya ahli, ini kan private, dibuat oleh seseorang, dalam hal ini terdakwa. Setelah itu kita anggap ini jadi keluar, tentu ada yang menyebarkan. Nah, ada yang menyadap dulu, merekam gambar, kemudian dikasihkan iyalah menyebarkan artinya kan. Apakah yang dimaksudkan dengan Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 maupun 45 ayat 2 ini menyebarkan informasi itu seperti itu? Kalau melihat settingan tadi adalah settingan privat, jadi saya tidak melihat si terdakwa Herli ini melakukan menyebarkan informasi. Maksud kami bukan Herli, mana tahu ada anggota private tadi yang membagikan kepada orang lain, sehingga bisa dilihat oleh polisi cyber, kan begitu? Ini berandai-andai kan boleh kan gitu. Nah, apakah itu yang dimasukkan dengan menyebarkan informasi? Iya. Ya, oke, sudah pendek-pendek aja. Iya ya. Nah, dalam persidangan ini siapa yang menyebarkan informasi dalam berkas itu tidak pernah kelihatan. Ya, tadi ahli katakan ini private. Lah, alangkah naasnya dia menyebarkan, tidak perlu kan begitu. Nah, apakah dalam suatu perkara yang seperti yang kami uraikan ini dengan tidak pernah dihadirkan siapa yang menyebarkan informasi, apakah perkara lanjut layak untuk dilanjutkan dalam ITE ya? Ya, dalam ITE kita pun juga harus berdasarkan asas-asas hukum yang lain ya, termasuk juga asas hukum pembuktian, di mana bahwa alat bukti tidak boleh diperoleh dengan cara yang melanggar pidana. Oke, jadi alat bukti tidak boleh pidana. Kami buka berkas, itu ada laporan polisi tapi artinya dilakukan oleh polisi sendiri. Dan buktinya itu adalah yang modelnya seperti tadi. Tidak ada yang gambarnya bola dunia, yang ada hanya orang. Sekarang saya tanya ahli kan sudah berkecimpung di sini. Apakah seorang penyidik dia punya pemahaman begitu rendahnya maka bisa ini diajukan ke penuntutan? Saya bingung kalau ditanya itu. Tapi sesuatu prinsip saya begini, jika bingung, oke. Ya, kalau pidana ya siapapun harus. Ya, ini keterkaitannya mengenai dia membuat 2015. Ada 3 kali Desember, ya.
Setelah itu 2019 kosong. Habis itu nanti Maret 2020 mengatakan seperti ini, ibunda meninggal. Kalian masih percaya hanya orang bodoh, itu 25 Maret 2020. Sehingga pada tanggal 7 April ini orang langsung ditahan, ditersangkakan. Apakah ahli melihat, ini kan boleh pendapat namanya ahli dalam dunia media sosial, apakah ini ada rekayasa apa tidak kira-kira? Ada TO maksud saya. Orang ini jadi TO bukan? Sepanjang sepengetahuan saya banyak kasus-kasus seperti ini. Dalam arti mungkin bahasa awalnya banyak dikriminalisasi karena postingan-postingan di Facebook yang sebenarnya itu menurut saya pribadi itu area-area privat karena dia postingnya ke teman-temannya. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi kami ada nanya ahli dari apa kemarin tuh pemerintah itu apa? Menko Info. Dia katakan ITE itu kalian dia adalah menginput dan mentransmisikan mengenai isi apa segala macam. Dia tidak paham, dia harus tanya ahli bahasa. Pertanyaan kami kepada ahli, apakah ahli ya yang berkecimpung dalam ITE, pengalaman kerja di Excel, sarjana teknik pula, undang-undang ITE itu memang hanya sampai itu, menginput, mentransmisikan, selesai. Sebenarnya luas, sebenarnya sangat luas. Cuman saya melihat. Oke, sampai luas ya. Luas, Oke, luas. Saya teruskan. Di sini dikatakan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas. Jadi mesti jelas suku, agama, ras dan antar golongan sara. Berikutnya lagi yang 45A ayat 2. Rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku dan seterusnya. Nah, apakah pernah ahli ya dalam 5 bulan ini atau 2 bulan atau 1 minggu ini melihat ada perseteruan, permusuhan antara seperti tadi DPU menanyakan antara agama Islam dengan agama Kristen atau Batak sama Jawa atau ras tertentu atau golongan kelompok tertentu akibat adanya posting-postingan misalnya yang tadi saya bacakan, ibundanya meninggal, kalian masih percaya, hanya orang bodoh, atau akibat yang dibikin oleh seorang yang bernama Herli Gusjati Rianto. Saya melihatnya enggak ada sampai seperti permusuhan seperti itu. Tidak pernah ya. Nah sekarang kalau saya baca ini, ahli kan orang ITE, langsung benci nggak? Ada rasa benci nggak? Ada apa lagi nih? Permusuhan nggak? Dengan masyarakat tertentu, jadi sama orang kami Kristen benci atau dengan Islam jadi benci atau sama Buddha benci, ada nggak? Tidak ada ya. Jadi ini tidak ada masalah ya. Menurut saya tidak sampai menimbulkan seperti itu. Oke, cukup yang mulia. Kemudian sudah. Jadi kami mengulangi lagi menurut saudara ahli bahwa ini postingannya privat. Oleh karena itu tidak termasuk dalam pengertian publik. Nah, cukup ya. Herli, baik yang mulia. Ditanya sama ya. Mau bertanya kepada ahli. Cukup yang mulia, tadi sudah jelas. Keterangan ahli ini benar atau tidak? Ya, Baik, benar semuanya. baik yang mulia. Oke, baik, terima kasih. Ya, cukup. Baik, saudara penasihat hukum masih ada lagi? Ada lagi Bu Delin, saksi kita. Sudah habis ya? Cukup yang mulia. Baik, kita lanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa ya. Siap. Untuk main apa? Dari Rabu aja ya. Jamnya pagi jam 10 jam 11. Kami jam 10 tapi. Gimana Pak JPU? Pak Jaksa tadi agak lama atau PHD udah lama tadi. Tadi kami juga udah kenal Ya dia. tolonglah. Siap. Kalau bisa jam 10 kita sudah mulai. Berarti setengah 10 paling tidak sudah standby. Siap yang mulia. Siap. Baik. Baik, saudara terdakwa Herli. Baik, Pemeriksaan saksi, ahli, ada cat dan lain-lain selesai. Tinggal pemeriksaan saudara.